Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Yang saya hormati, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya. Yang saya hormati, Majelis Tabligh dan Ketajian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya. Yang saya hormati, pimpinan cabang dan ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik, ibu-ibu Aisyah kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu Aisyah kajian Ramadan yang dirahmati Allah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Tabligh dan Ketajian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik yang telah memberikan waktu, kesempatan untuk menyampaikan kultum jelang berbuka puasa dengan tema makna nuzulul Quran, mencapai keberkahan dengan membaca Al-Quran setiap hari. Tema ini akan saya bahas atau uraikan menjadi dua, yaitu yang pertama pembahasan makna nuzulul Quran dan yang kedua adalah mencapai keberkahan dengan membaca Al-Quran setiap hari. Ibu-ibu Aisyah kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran
diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril di Gua Hira, Jabal Nur. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi sampai sekarang. Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Pengertian nuzulul Quran atau makna nuzulul Quran. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari kata nazala yunazilu tanzilan, yang artinya turun secara berangsur-angsur, dan kata anzala yunzilu inzalan yang bermakna denotatif, menurunkan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian menurut bahasa, nuzulul Quran terdiri atas dua kata, yaitu nuzulul dan Quran. Nuzulul berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan Quran berasal dari kata Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi Lauful Mahfud ke bumi. Turunnya Al-Quran ini diperantarai oleh malaikat Jibril. Tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hira. Tiba-tiba sosok asing dan besar menghampirinya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah yang gemetar, kemudian mengucapkan kata Iqra sebanyak 3 kali. Kata Iqra ini memiliki makna bacalah. Malaikat Jibril pun melanjutkan perkataannya dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya kesimpulannya adalah dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ini pun menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur atau secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari.
dan menjadi pedoman hidup umat muslim hingga saat ini. Ibu-ibu Aisyah, kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Keistimewaan nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan memiliki 5 keistimewaan. Hal ini yang membuat nuzulul Quran lebih istimewa dibandingkan malam-malam lainnya. 5 keistimewaan nuzulul Quran yaitu 1. Lebih baik dari malam 1000 bulan. Malam nuzulul Quran disebut lebih baik daripada malam-malam selama 1000 bulan. Maksudnya adalah mengerjakan amalan atau beribadah di malam nuzulul Quran nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 malam. Hal ini dijelaskan atau disebutkan di dalam Al-Quran melalui surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, malam penuh keberkahan. Malam diturunnya Al-Quran ke bumi yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Disebut sebagai malam yang penuh dengan berkah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Yang ketiga, malaikat turun ke bumi. Malam nuzulul Quran disebut sebagai malam yang istimewa. Salah satunya karena para malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Hal ini diterangkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Bagi mereka yang menghidupkan malam nuzulul Quran akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari menghidupkan adalah melakukan ibadah ataupun amalan-amalan dengan mengharap ampunannya, seperti yang dijelaskan atau diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Man qama ramadhana imanau wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, takdir tahunan dicatat. Keistimewaan malam nuzulul Quran lainnya adalah dicatatnya takdir tahunan kita. Takdir yang dimaksud meliputi rezeki, jodoh, untung, mati, dan sebagainya. Dengan memperbanyak amalan dan ibadah di malam nuzulul Quran, diharapkan mendapat takdir tahunan yang
penuh keberkahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah. Pembahasan yang kedua adalah mencapai keberkahan dengan membaca Al-Quran setiap hari. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan memiliki makna penting bagi kehidupan manusia yang mampu menginterpretasikan secara tawaduk. Ketika Jibril alaihi salam kali pertama mengajarkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah. Namun dalam perkembangannya, tiap kali Ramadan tiba malaikat Jibril alaihi salam dan Rasulullah saling silih berganti membacakan Al-Quran secara fasih atau disebut dengan tartil. Artinya di situ ada pembelajaran sungguh-sungguh ke arah yang lebih baik, yaitu membaca Al-Quran. Ramadan sesungguhnya adalah waktu yang tepat ketika seseorang ingin mempelajari Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah amalan ibadah muamalah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga sebagai warga Muhammadiyah dan Aisyah, sebaiknya mempelajari atau membaca Al-Quran itu tidak di bulan Ramadan saja. Akan tetapi lebih baik Al-Quran itu dibaca setiap hari. Kalau bisa, waktu membaca Al-Quran itu pada setiap selesai mengerjakan sholat maghrib dan selesai mengerjakan sholat subuh. Ibu-ibu Aisyah, kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Jika setelah selesai Ramadan kita makin dekat dengan membaca Al-Quran dalam artian hidup dalam naungan Al-Quran, baik secara tilawah atau membaca, tadabbur atau memahami Al-Quran, tahfidz atau menghafalkan Al-Quran, taklim atau mengajarkan Al-Quran, dan menjadikannya sebagai pedoman, maka insya Allah kita telah berhasil menjalani pelatihan di bulan Ramadan ini. Ibu-ibu, ada pertanyaan. Mengapa kita harus membaca Al-Quran pada setiap hari? Lah, tentu jawabannya adalah 1. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Yang kedua, membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, membaca Al-Quran termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, membaca Al-Quran dapat pahala. 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 5. Membaca Al-Quran mendapat keberkahan atau manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, bisa menerangi di alam kuburnya karena mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu Aisyah, kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita bersama mereka
Dan semoga kita bisa meneladani Rasulullah, para sahabatnya, para ulama salaf dalam mencintai Al-Quran. Rasulullah memberi tauladan dengan membaca Al-Quran untuk meraih keberkahan hidup dan meniti jenjang menuju umat yang terbaik dengan petunjuk Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Bukhari nomor 2027. Kemudian Imam Az-Zuhri pun pernah berkata, apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita selain puasa adalah membaca Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nasrum minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.